Rame banget VT aku yang tentang pinjol, terus gimana cara aku ngelunasin hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Jangan skip, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian gitu. Sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu kenapa kok aku bisa pinjol gitu ya. Jadi waktu itu tahun 2021, aku baru lulus kuliah, mama sakit, terus bapak kabur, adik masih sekolah. Pokoknya di titik terendah itu aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak ikhtiar udah tapi nggak bisa menutupi perekonomian keluarga seperti itu. Pokoknya aku nggak bakalan cerita tentang pahit-pahitnya, semuanya udah aku lakuin gitu ya. Kalian mungkin berpikir ya udah kak, kok kak gak ke keluarga aja gitu ya, pinjem guys, gak semudah itu ya. Terus ya udah gitu kan, aku pinjem dari toko oren awalnya 300.000, kemudian merambat merambat merambat, gak bisa bayar, gali lubang tutup lubang. Ya udah kayak gitu aja gitu ya. Terus gimana sih aku bisa lunas dalam kurun waktu 3 bulan? Jujur aku sampai sekarang aku jurnalis juga. Terus aku juga kayak kerja-kerja sampingan, jualan cireng, jualan pakaian, terus jualan apapun yang bisa aku jual, jual tahu keliling juga. Aku pernah naik motor gitu ya. Depan depan itu tahu, aku pernah kayak gitu. Ikhtiar udah guys. Tapi tidak bisa menutupi gitu, menutupi pinjaman-pinjaman itu. Terus kok sekarang bisa lunas? Nah, dengerin aku ya guys. Jadi yang pertama kenapa bisa lunas? Waktu itu aku selalu melafalkan kalau misalkan mau berangkat usaha, ya Allah, aku yakin aku bisa. Ya Allah, aku yakin semua ini akan selesai. Ya Allah, aku yakin semua ini akan beres. Aku selalu mendawamkan itu di otak aku. Jangan sampai kita tuh kena mental duluan sama masalah. Apapun masalahnya. Karena guys, aku yakini sekarang gitu ya, kalau misalkan Allah ngasih masalah, itu sepaket sama solusinya. Jadi kita tinggal tunggu aja ya. Kalau misalkan mau lebih cepat lagi, ikhtiar gitu. Terus yang kedua, amalan gitu. Amalan apa? Biasanya aku kalau misalkan mau ikhtiar, itu suka mendawamkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus 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 sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Mungkin aku waktu itu bisa seharian gitu sambil kerja, sambil ngapain. Terus aku selalu mendawamkan itu. Kemudian aku ada di titik waktu itu udah pasrah dengan semuanya, kayak doa itu bukan lagi kayak ya Allah aku minta rezeki, bukan lagi kayak gitu, tapi kayak maksa, kayak ya Allah, ya Allah aku sudah merawat orang tuaku, aku sudah merelakan mimpiku gitu, orang lain sudah sangat jauh, sudah S2, sudah bekerja gitu, aku harus rawat mama gitu kan. Ya Allah, aku sudah merelakan aku gitu untuk mengabdi kepada orang tua gitu. Orang tua kan sakit ya. Aku sudah merawat orang tua gitu. Aku pinjol juga bukan untuk diri sendiri gitu kan. Kali ini gitu, aku minta hak aku memaksa kayak gitu. Doanya udah sampai di titik itu, doanya udah sampai ke situ, sampai bukan ya Allah aku meminta rezeki, bukan, tapi kayak ya Allah aku sudah menunaikan kewajiban saya sebagai seorang anak. Saya ingin hak saya gitu, saya ingin melunasi hutang-hutang saya, tolong dimudahkan, seperti itu. Terus 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 waktu itu aku sempat dikasih doa, bukan dikasih sih, kayak kayak di video gitu, aku lupa, dia tuh orang Malaysia. Dia kalau katanya kalau misalkan berdoa tuh suka kayak gini guys. Jadi ya Allah, ya Allah, berikanlah aku rizki, rizki yang tiada henti-hentinya seperti air zam-zam, rizki yang bertebaran di seluruh bumi seperti air zam-zam, rizki yang ada di langit, yang ada di bumi, rizki yang bertebaran di seluruh bumi, rizki yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, rizki yang tidak ada kusangka-sangka, tidak ada kuduga-duga, rizki yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, rizki yang baik, rizki yang halal gitu. Itu terus itu. Jadi bukan cuma sekedar ya Allah aku meminta rezeki, bukan, tapi kayak gitu doanya. Cuma aku lupa gitu ya. Cuma agak banyak, agak panjang gitu, cuma aku lupa videonya, waktu itu aku sempat tonton. Itu sampai sekarang aku selalu doa kayak gitu. Dan alhamdulillah, kalau baik banget. Terus selanjutnya apa? Ya selanjutnya ikhtiar. Jadi aku waktu itu kerjanya full seharian sampai gak tidur, terus jualan tahu, jualan cireng masih, jualan pakaian masih, orderan masuk banyak. Kalau udah aku daftar affiliate, orderan juga banyak. Masya Allah, tabarakallah, semuanya lunas, semuanya baik-baik sampai sekarang. Baru aja kemarin aku juga cerita ke mama gitu, mama juga gak nyangka.
ternyata aku punya hutang sebanyak itu. Oh ya guys, aku juga kayak mikir gitu ya, kalau misalkan aku nggak melibatkan Allah, mungkin kayaknya nggak bakalan kelar sampai kapanpun deh. Soalnya kan itu banyak banget gitu, aku penghasilannya juga nggak seberapa, nggak kayak orang-orang, nggak kayak pengusaha-pengusaha. Jadi kayak nggak mungkin gitu dalam kurun 3 bulan. Tapi ya Allah, Allah tuh Allah tuh gak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin aja. Oh ya, beda kasusnya kalau misalkan kalian tuh pinjol gara-gara judol atau gaya hidup gitu ya. Itu kan beda lagi ya, kalian harus harus tobat dulu lah, jangan kayak gitu. Oh ya, di video sebelum juga ada yang ngetawain katanya ya. Kok bisa guys, kita kan nggak tahu ya kondisi orang tuh seperti apa. Kondisi perekonomian orang tuh seperti apa gitu. Jangan sampai apa yang aku alami kalian alami. Pokoknya jangan pinjol, stop pinjol, jangan kepikiran untuk pinjol. Tolong jangan, 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 jangan. Please.